Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen, selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sebagai moderator, presentator pertama Cynthia Bintangsari, presentator berikutnya adalah Angga Pradija Sembiring, Novita Rias Payung, Kosi Lindro, Desti Tumanggor, Tiolensa Kristina Situmorang, dan Mitra Suryaningsih. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengaruh, Promosi, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Produk Minyak Kayu Putih. Seperti yang kita ketahui, minyak kayu putih memiliki sifat antiseptik, antibakteri, dan anti jamur yang cukup baik. Kita juga tahu minyak ini bermanfaat untuk melindungi luka kecil sehingga mempercepat penyembuhan luka. Nah, mengenai penjelasan tentang pengaruh harga promosi dan citra merek produk minyak kayu putih, marilah kita saksikan pertama penjelasan yang akan disampaikan oleh Cynthia Bintangsari. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan penelitian minyak kayu putih di aplikasi SPSS. Kami melakukan penelitian responden berdasarkan usia, pekerjaan, harga produk, citra merek, minyak kayu putih, dan kepuasan pembelian minyak kayu putih. Selanjutnya, semua data ini akan saya pindahkan ke SPSS. Setelah itu, kita klik variable view. Pada kotak desimal, diubah angka 0 semuanya. Karena datanya angka 5 tidak berupa desimal, jadi angkanya dibuat 0 semuanya. Selanjutnya pada kotak values, responden mendapat 1 untuk menjawab sangat tidak setuju. Untuk responden kedua untuk menjawab tidak setuju, dan responden ketiga untuk menjawab kurang setuju. Untuk nilai 4 untuk menjawab setuju, dan responden nilai kelima menjawab sangat setuju. Untuk kolom yang lainnya tidak perlu diubah. Oke, selanjutnya kita ke data view. Kita pilih analisis, deskriptif statistik, frekuensi. Semua datanya kita pindahkan ke kanan, mulai dari usia, pekerjaan, usia data berkelompok, dan juga semua pertanyaan mengenai minyak kayu putih. Oke, selanjutnya kita klik chart, terus kita pilih histogram, baru continue, dan oke. Dan ini adalah hasil output dari pengolahan data pada aplikasi SPSS sesuai pada Excel. Tadi responnya ada 100 orang berdasarkan usia, pekerjaan, usia data kelompok, dan semua pertanyaan mengenai produk minyak kayu putih. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai pengolahan data. Terima kasih atas penjelasan dari Cynthia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua, Novita Rias Payung. Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan pekerjaan, sebagian besar yang bekerja sebagai karyawan swasta, yaitu sebanyak 1 orang dengan presentasi 1,0. Pekerjaan lainnya sebanyak 18 orang dengan presentasi 18,0. Pekerjaan sebagai mahasiswa sebanyak 77 orang dengan presentasi 77,0. Pekerjaan sebagai pengusaha yaitu sebanyak 4 orang dengan presentasi 4,0. Total dari keseluruhannya yaitu adalah 100 orang dengan presentasi 100,0. Berdasarkan usia data kelompok dijelaskan bahwa responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 75 orang dengan presentasi 75,0. Responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 21 orang dengan presentasi 21,0. Responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 orang dengan presentasi 4,0. Total dari keseluruhan responden yaitu 100 orang dengan presentasi 100,0.
Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Nah, itu dia penjelasan yang dapat disampaikan oleh Novitaria Sipayung. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Anggata sebagai presentator ketiga. Jawaban responden mengenai variabel harga minyak kayu putih dari pernyataan yang pertama, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dan 1%, yang tidak setuju 4 orang dan 4%, yang kurang setuju sebanyak 7 orang dan 7%, yang setuju sebanyak 55 orang dan 55%, yang sangat setuju sebanyak 33 orang dan 33%. Jadi responden dominan pada pernyataan pertama adalah yang setuju, karena 55 orang dan 55% adalah jumlah terbanyak. Berikut pada pernyataan kedua, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dan 1%, yang kurang setuju sebanyak 4 orang dan 4%, yang setuju sebanyak 59 orang dan 59%, yang sangat setuju sebanyak 36 orang dan 36%. Jadi responden dominan pada pernyataan yang kedua adalah yang setuju, karena 59 orang dan 59% adalah jumlah terbanyak. Berikut pada pernyataan yang ketiga, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 4 orang dan 4%, yang setuju sebanyak 61 orang dan 61%, yang sangat setuju sebanyak 35 orang dan 35%. Jadi, responden dominan pada pernyataan yang ketiga adalah setuju, karena 61 orang dan 61% adalah jumlah terbanyak. Baiklah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Anggata Pradija Sembiring. Berikutnya akan dilengkapi oleh Kosilindo sebagai presentator keempat. Waktu kami persilahkan. Jawaban responden mengenai variabel harga minyak kayu putih pada pernyataan keempat. Responden yang menjawab sangat tidak setuju ada 1 orang dengan 1%, tidak setuju ada 7 orang dengan 7%, kurang setuju ada 24 orang dengan 24%, setuju ada 43 orang dengan 43%, sangat setuju ada 25 orang dengan 25%. Jadi responden dominan pada pernyataan keempat adalah yang setuju, karena 43 orang dengan 43% adalah jumlah yang terbanyak. Berikut adalah pernyataan kelima. Responden yang menjawab tidak setuju ada 2 orang dengan 2%, kurang setuju ada 7 orang dengan 7%, setuju ada 52 orang dengan 52%, sangat setuju ada 39 orang dengan 39%. Jadi responden dominan pada pernyataan kelima adalah setuju, karena 52 orang dengan 52% adalah jumlah yang terbanyak. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada Kosilindo. Berikutnya akan dijelaskan oleh presentator kelima, Tio Lensa Situmorang. Saya berikan waktu kepada Tio Lensa. Harga produk minyak kayu putih sesuai dengan manfaat yang mendapatkan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0, yang menjawab tidak setuju sebanyak 0, kurang setuju 4%, setuju 61 atau 61% dan sangat setuju 35%. Berdasarkan pertanyaan kedua dapat disimpulkan bahwa responden dominan menjawab setuju pada pertanyaan ketiga. Harga produk minyak kayu putih sesuai dengan manfaat yang didapatkan dikarenakan ada 60. Oke teman-teman sekalian, untuk lebih melengkapi penjelasan-penjelasan tadi, marilah kita dengarkan penjelasan dari presentator ke-6, Desti Rodeska. Kepada Desti, saya persilahkan. Responden mengenai citra merek. Di dalam Y1, kurang setuju dengan 8 responden dengan 8%. Setuju dengan 50 responden dan 50%. Sangat setuju dengan 42 responden dan 42%. Jadi dapat ditarik kesimpulan di dalam Y1 responden sangat banyak dengan sangat setuju. Di dalam Y2 sangat tidak setuju dengan 2 responden dengan persen 2. Di dalam tidak setuju responden 13 dengan 13% dan kurang setuju dengan responden 21 dengan 21%. Setuju dengan 40 responden dan 40%. Dan sangat setuju dengan 24 responden dan 24%. Y3 tidak setuju dengan 3 responden dan 3%. Kurang setuju
dengan responden 1 dan 1%. Sangat setuju dengan responden 40 dengan persen 40 dan setuju dengan responden 56 dan 56%. Jadi dapat ditarik kesimpulan di dalam Y3 bahwa responden sangat banyak, yaitu setuju. Dan Y4 tidak setuju dengan 1 responden dan 1%, dan kurang setuju dengan 10 responden dan 10%, setuju dengan 66 responden dan 66%, dan sangat setuju dengan 23 responden dan 23%. Dapat ditarik kesimpulan di dalam Y4 bahwa responden sangat banyak, yaitu dengan setuju. Di dalam Y5 sangat tidak setuju dengan 3 responden dengan frekuensi 3 dan persennya 3, tidak setuju dengan 3 responden dengan persen 3. Terima kasih kepada presentator-presentator yang memberikan penjelasan. Nah, di bagian berikut, kami juga akan menyampaikan kesimpulan dan saran mengenai makalah yang kami buat. Kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh presentator terakhir, yaitu Mitra Suryaningsih. Kepada Mitra, saya persilahkan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari pengaruh harga, promosi, dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk minyak kayu putih yang telah dilakukan selama seminggu sebelumnya, bahwa kami mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Karakteristik responden pada penelitian adalah mayoritas berjenis kelamin perempuan, rata-rata berpendidikan mahasiswa. 2. Secara umum, dapat dijelaskan bahwa penilaian responden terhadap variabel harga produk minyak kayu putih sangat terjangkau. Terlihat baik karena yang menyatakan setuju memiliki nilai rata-rata tertinggi, yakni sebesar 55. 3. Tingkat promosi yang tersebar di media elektronik atau media cetak, banyak responden menyatakan tanggapan setuju. 4. Sebagian besar responden memberikan tanggapan yang baik terhadap citra merek. 5. Sebagian besar responden memberikan tanggapan yang baik terhadap keputusan pembelian dengan mencari informasi sebelum membeli minyak kayu putih. Tanggapan setuju merupakan paling dominan, artinya responden menilai bahwa minyak kayu putih memiliki reputasi yang baik serta menarik, memiliki fungsi yang tinggi serta brand image yang baik dan termasuk sebagai kebutuhan penting bagi setiap orang. Saran dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan, maka kami menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Mengingat citra merek dari minyak kayu putih sudah baik, sekiranya distributor minyak kayu putih promosi lebih dikembangkan di berbagai, karena hal ini dapat membantu konsumen serta dapat menarik perhatian para pembeli. 2. Penelitian ini sekiranya lebih dikembangkan, lebih dijelaskan, serta perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas serta pemanfaatan nilai. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan penjelasan dari presentator-presentator tadi mengenai pengaruh harga promosi dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk minyak kayu putih. Semoga yang kami sampaikan berguna untuk kita semua. Tidak lupa saya sebagai moderator dan semua para presentator mengucapkan terima kasih.